Baik teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video berikut, aku akan berbagi tentang bagaimana cara uji korelasi 3 variabel menggunakan aplikasi GSP. Ya, langsung saja teman-teman, aku akan menunjukkan contoh data yang sudah aku sediakan di sini. Ya, kita buka terlebih dahulu aplikasi GSP-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa input data atau import data yang sudah teman-teman entrykan, bisa ke dalam Excel yang diubah ke teks, kemudian aplikasi Stata ataupun SPSS juga bisa kita gunakan dan bisa cocok dengan GSP ini. Kita import terlebih dahulu ya. Misalnya aku sudah pernah buka file ini, dengan itu kita buka yang ini teman-teman ya. Misalnya kita memiliki 3 variabel. 3 variabel ini adalah X1, X2 dan Y. Masing-masing skor di setiap variabel sudah terisi dengan sampel sebanyak 25 orang ya. Ada yang 123, 123, 100 untuk X1, 120, 121, 111 untuk X2, dan Y-nya 123, 123, 100 dan seterusnya sampai ke skor yang paling bawah untuk sampel yang ke-25. Nah, untuk uji korelasinya sebenarnya dari data ini hipotesisnya bisa kita bangun ada 3 teman-teman ya. Yang pertama hipotesis untuk hubungan antara X1 dengan Y, kemudian hubungan antara X2 dengan Y, kemudian hubungan antara X1 dan X2 dengan Y, gabungan seperti itu. Nah, untuk uji korelasinya teman-teman bisa pilih di regression ini, kemudian pilih korelasi. Nah, kemudian di lembar korelasi ini kita ingin menguji hubungan X1 dengan Y terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih yang ini ya, kemudian pilih yang Y. Ya, jadi langsung muncul hasil dari percent correlation atau product moment teman-teman. Nah, ini kalau nilai dari hubungannya ini adalah percent R-nya adalah 0,884, sedangkan nilai P value-nya adalah di bawah 0,01 ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sisi kiri ini ada sample correlation coefficient. Bisa langsung saja menceklis uji korelasi Spearman ya, maka akan dimunculkan uji korelasi Spearman teman-teman sebesar 0,838 untuk P value nya di bawah atau lebih kecil 0,001. Begitu juga dengan Kendall-Staubbe, kalian juga bisa lihat hasilnya 0,869 ya, dan P value-nya di bawah 0,001. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini teman-teman? Biasanya kalau kita ingin menguji hubungan tentu ada hipotesis dan ada ketentuannya. Kalau kita memakai confidence intervalnya adalah sebesar 95%, berarti 0,05 adalah angka minimum standar errornya ya. Maka dari hasil ini bisa kita lihat P value-nya itu di bawah 0,005 ya, ini di bawah 0,001, 0,001 dan 0,001. Artinya kalau kita tarik kesimpulan ada hubungan antara variabel X1 dengan Y, seperti itu teman-teman. Nah, dari hasil ini kita bisa kopikan ya, dengan klik di correlation table tanda panah ini, copy dan pindahkan. Misalnya kita pindahkan ke Word ya. Ya, ini bisa kita pindahkan teman-teman ke Word dan bisa kita setting sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, untuk uji yang keduanya ya, kita bisa melihat hubungan antara X2 dengan Y. Maka caranya adalah kembalikan X1 ke lembar correlation ini dengan cara klik kemudian pindahkan, maka masukkan lagi X2 ya.
hasil dari correlation X2 dengan Y sudah dimunculkan di sini. Persennya minus 0,047 dengan nilai P value-nya 0,825, Spearman ya 0,054, kemudian Kendall Staubbe 0,028, sedangkan P value-nya ada yang 0,825, kemudian P value untuk Spearman itu 0,796, P value untuk Kendall Staubbe 0,850. Ini kebalikan dengan apa yang ada tadi di X1 teman-teman. Kalau ini justru di atas 0,05 untuk P value-nya. Artinya kalau kita uji secara terpisah tidak ada hubungan antara variabel X2 dengan Y. Ya, karena koefisiennya di atas 0,05 seperti itu. Nah, ini tentunya kalau di penelitian ya tidak menjadi masalah kalau tidak ada hubungan gitu ya. Jangan sampai kita ngubah data atau berbuat curang untuk bagaimana caranya penelitian kita menjadi ada hubungan gitu. Jadi tidak mendasar lagi teman-teman untuk nantinya kalau kita melakukan perubahan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kita ingin melihat hubungan antara gabungan dari X1 dan X2 dengan Y, maka caranya adalah X1-nya ini pindahkan lagi teman-teman ke variabel ini. Ya. Nah, di sini sudah ada 3 hasil ya. 3 hasil untuk variabel Y. Nah, di sini X1 dengan X2 itu bisa juga kita lihat teman-teman. Sedangkan X1, X2 dan Y itu untuk korelasi Y-nya itu sebesar 0,884 X1 ya, Spearman Eraho 0,838 X1-nya di sini. Kemudian Kendall Staubbe 0,869 ya, dan kalau rata-ratanya adalah di bawah 0,001 untuk P value-nya. Sedangkan X2-nya seperti yang kalian lihat di sini ya 0,047 ya. Kemudian 0,054 ya untuk Spearman, dan semuanya Kendall Staubbe-nya 0,028. Sedangkan untuk V value-nya 0,850. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa kita lihat bahwa gabungan antara X1, X2 dan dengan Y itu persennya minus ya. Kemudian Spearman-nya 0,054, Kendall Staubbe-nya 0,028. Sedangkan untuk yang P value-nya 0,825, P value untuk Spearman 0,796, P value untuk Kendall Staubbe 0,850. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa data kita ini cukup beragam kalau kita simpulkan dengan menggunakan 5% atau 0,05 angka kesalahan ya, maka kita bisa simpulkan dari hasil P value gabungan X1 X2 ini seperti itu. Nah, coba teman-teman langsung saja melihat ya, dan juga mencari referensi yang terkait untuk menyimpulkan hal-hal ini. Sekali lagi aku sampaikan bahwa aplikasi ini hanyalah tools, dia hanya mengeluarkan ujinya saja. Kalau untuk bagaimana cara memutuskan dan menyimpulkan tergantung kita sebagai peneliti ataupun sebagai analisis data.